Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Denis Arasyid dan di sini saya akan membahas tentang kuis mechanical fluida. Kemarin, jadi pada kuis kemarin ada beberapa soal yang ditanyakan, yaitu pertama what is nature, lalu ada aliran, lalu ada juga perbandingan hari, dan juga yang terakhir ada soal tentang find engineer in fluid mechanics and frame. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa soal tersebut. Soal yang pertama, apa itu nature? Berdasarkan mekanisme fluida, jadi nature menggunakan mengacu pada keseluruhan dunia alamiah, alam yang kita gunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dalam seperti nature sebagai pendekatan untuk sesuatu yang diproduksi atau dibuat. Saya mendapat beberapa contoh tentang mekanika antara mekanika dan natur dan alamiah. Jadi jika Anda ketahui, kita dapat membandingkan antara terowongan angin dan nyata, seperti terowongan angin dan seperti angin nyata. Jadi jika saya memiliki mobil atau pesawat terbang, saya biasanya suka mengujinya di terowongan angin yang merupakan buatan, karena terowongan angin dapat menghasilkan angin secara artifisial dan sebagai ganti saya menggunakan mobil atau pesawat pada kondisi TR yang nyata, seperti saya menguji pesawat pada seperti saya benar-benar menerbangkannya, dan atau mobil saya benar-benar itu menggunakan di jalan raya, dan seperti angin yang sebenarnya akan berlalu, dan seperti itu adalah perbandingan sederhana. Jadi dari terowongan itu selalu seperti hal-hal buatan selalu seperti mereka dalam kondisi 100%. Yang Anda ketahui seperti kondisi sempurna seperti CF. Jadi itu seperti deskripsi yang sangat sedikit tentang apa yang berbeda antara alam dan buatan. Dan apa itu alam? Jadi kita akan membahas nomor 2, yaitu apa itu aliran kompresibel. Jadi saya akan menjawab ini menggunakan konsep di hari kelima. Jadi yang pertama itu the synchronize. Dan saya adalah melakukan ini saat menjelaskan aliran kompresibel, meluangkan sang pencipta, dan kita pergi ke bagian pemikiran awal. Jadi saya akan menjelaskan aliran kompresibel saat menggunakan perangkat lunak CFD. Untuk memulai kita harus menganalisis aliran kita. Pertama-tama mengidentifikasi sifat-sifat fluida. Itu berarti kita mengidentifikasi liquid dan tekanan lainnya, sehingga untuk membentuk rumus aliran atau energi konversi dan persamaan energi yang mereka miliki seperti deskripsi tertentu, dan di antara berbagai nomor yang berarti baik atau buruk itu cukup seperti yang setelah kita pergi ke instruksi sekarang, kita bisa pergi ke perangkat lunak sekarang, perangkat CFD, dan kita dapat memilih aliran fluida kompresibel dan menggunakan fitur lain yang kita inginkan. Tapi di sini kita menggabungkan bagian pemikiran awal dan bagian idealisasi, sehingga kita akan menemukan produk kita dengan perangkat lunak CFD yang sudah kompresibel. Jadi saya pikir itu untuk nomor 2. Dan yang nomor 3 itu menguraikan pemahaman yang disadari dengan menggunakan konsep dan membandingkannya dengan bingkai. Jadi saya pikir semua orang sudah tahu, tapi saya akan menjelaskan seperti slide yang sangat Anda ketahui jika berisi seperti 5 hal. Yang pertama adalah saya jika untuk memastikan diri sendiri itu sebelum memecah masalah, dan yang kedua itu ada niat untuk harus menyelesaikan masalah untuk mencipta, dan kemudian yang ketiga itu pemikiran awal untuk memecah masalah menjadi detail yang spesifik, dan yang keempat itu adalah idealisasi untuk mengembangkan model teoritis dan menemukan rumus relatif atau rumus yang relevan. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah instruksi untuk memberikan solusi langkah demi langkah untuk masalah. Dan yang kedua ini adalah mikrofon, jadi mic saya pikir jauh. Jadi untuk
langkah-langkah ini menganalisis, meningkatkan, mengontrol dan mendefinisikan apa yang untuk masalah dan persyaratan. Itu ada untuk mengukur masalah, analisis, untuk mengidentifikasi akar penyebabnya, banyak dan meningkatkan adalah untuk mengembangkan dan melakukan solusi, dan kontrol adalah untuk memastikan bahwa solusi tetap memperbaiki keadaan masalah. Jadi itu cukup sama dan kerangka kerja. Terus berikutnya ada beberapa masalah secara metodis dan itu langkah dari kedua kerangka kerja dibangun di atas sebelumnya. Jadi itu semacam menghubungkan satu sama lain dan bagian pemikiran awal. Untuk mengidentifikasikan dan mengukur sehingga mereka paralel, dan kemudian bagian idealisasi paralel dengan bagian analisis, karena itu menemukan akar dan menemukan rumus teoritis, dan suatu seperti itu yang berakhir adalah instruksi core dengan contoh bagian dari M yang kita ketahui bahwa M tidak memiliki nilai, dan saya tapi yang memiliki tetap seperti solid ada perbedaan. Lalu berikutnya di sini sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita jiwa, tubuh, dan kita juga melakukan ini dengan pikiran. Jadi saya pikir ini lebih baik. Lalu berikutnya itu ada pertimbangkan masalah dalam teknik menggunakan mekanisme, dan ini untuk masalah ini itu adalah perlu jika saya ingin tahu kayak bawah maka jadi terima kasih Tuhan telah menciptakan alam dengan begitu indah, dan juga telah membantu saya mengerjakan tugas ini dan mengerjakan tugas ini. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.